Terlalu lama berpacaran dan tak kunjung menikah membuat sebagian wanita merasa diabaikan oleh pasangannya. Banyak pria yang merasa belum siap, baik dari segi ekonomi juga kematangan usia. Padahal si wanita udah gak sabar untuk dijadikan istri, selain malu dilihat tetangga yang saben hari cuma diapeli oleh sang kekasih, si wanita tentunya punya impian lain. Bisa jadi ingin segera memiliki momongan atau bosan ditanya kapan nikah. Nah, desakan dari si wanita membuat beberapa lelaki jadi uring-uringan. Mau nikah tapi terkendala biaya, mau pinjam duit tapi bingung pinjam kemana. Di lain sisi, kekasihnya udah mengancam akan meninggalkan dirinya jika tidak segera dilamar. Aduh, pusing 7 keliling si pria dibuatnya. Mau buat resepsi sederhana, malu sama teman dan keluarga. Mau buat resepsi mewah, bingung cari biaya. Akhirnya pasangan toksik seperti ini cuma bisa ribut setiap hari. Di mana sehari-harinya si pria cuma bisa meratapi nasib. Rencana ingin membahagiakan kekasih dengan foto prewedding ke Disneyland Jepang atau ke Menara Eiffel di Paris tentu hanya angan belaka. Dompetnya aja cuma ada Rp10.000. Hingga ia putar otak mencari cara supaya mendapat uang dengan instan tanpa harus ribet berurusan dengan yang namanya hutang. Jadilah seperti kasus yang akan Mia ceritakan kali ini, yang mana berita ini sudah berseliweran mengisi seluruh media berita tanah air. Mia sangat tergelitik untuk mengupasnya di sini. Barangkali ada penonton yang ingin mengemukakan pendapatnya, tapi dengar dulu kisah ini hingga selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Oh ya, Mia mau ucapkan terima kasih banyak karena channel ini udah mencapai 5.000 subscriber. Semoga rezeki kalian semakin berlimpah tak terbatas. Pada hari Kamis tanggal 25 April, warga Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dibuat gempar karena penemuan mayat wanita dalam sebuah koper. Bermula saat petugas kebersihan yang melihat adanya koper tergeletak, lantas ia mencoba mendekatinya dan mencurigai benda di dalamnya. Karena memang banyak sekali kasus kriminal yang mayat korban dimasukkan dalam koper, kemudian dibuang di semak-semak belukar yang jauh dari jangkauan warga. Karena itulah, ia segera melapor ke petugas. Seketika lokasi penemuan koper itu mendadak ramai. Warga berbondong mengerumuni TKP, dan saat petugas datang langsung memasang garis kuning agar lokasi kejadian tidak dirusak oleh warga secara tak sengaja. Kemudian saat koper tersebut dibuka, petugas menjadi terkejut. Benar saja dugaan mereka di awal, karena di dalam sana ada mayat wanita yang tengah tertekuk hingga dapat masuk ke koper yang kecil itu. Jelas, ini adalah kasus pembunuhan. Setelah penemuan koper ini, beberapa media berita menjelaskan jika korban dipotong jadi beberapa bagian. Dugaan ini muncul karena koper tersebut terlihat kecil. Dan nyatanya, setelah hasil otopsi keluar, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, mayat itu masih utuh, tidak terpotong seperti berita yang beredar sebelumnya. Jadi dari hasil otopsi dan pemeriksaan identitas di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, korban bernama Rini Mariani berusia 50 tahun. Ia merupakan warga Bandung, Jawa Barat. Segera saja tim penyidik memanggil keluarga korban untuk memastikan jasad tersebut. Kemudian putri korban yang telah melihatnya menjadi sangat histeris dan pecahlah tangis dalam keluarga itu. Ia meyakini jika benar jasad tersebut adalah milik ibunya. Dengan ini tim penyidik segera memeriksa aktivitas korban, baik di lingkungan kerja, tetangga, juga suaminya. Rini Mariani berusia 50 tahun. Ia merupakan seorang ibu dan saat kejadian terjadi, Rini tengah berada dalam proses perceraian dengan suaminya yang bernama Ganda. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang putri. Rini bekerja sebagai kasir di gudang salah satu bahan makanan di Cicendo, Bandung. Tugas sehari-harinya pada pukul 4 hingga 5 sore, Rini akan menerima uang dari beberapa sopir, kemudian uang itu akan disetor ke bank pada keesokan pagi antara pukul 9 sampai 11 siang. Jadi Rini terbiasa membawa uang cash dalam jumlah besar. Seperti pada tanggal 24 April, ia pergi keluar pada pukul 9:30 pagi.
Ia sempat meminta izin kepada supervisor bernama Roni untuk menyetor uang ke bank, dan jikalau masih ada waktu, ia meminta izin untuk mengunjungi kakaknya yang sedang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, ditunggu hingga siang hari, Rini tak kunjung kembali ke kantor. Roni dan rekan yang lain menghubungi pihak bank, juga rumah sakit untuk menanyai keberadaan wanita itu. Namun, jawaban dari pihak bank dan rumah sakit sama, yaitu Rini tidak datang ke kedua tempat tersebut. Lantas semua karyawan jadi panik. Hari itu Rini membawa uang tunai sebesar 43 juta rupiah yang akan disetorkannya. Wajar jika mereka takut terjadi peristiwa buruk yang terjadi pada wanita parubaya tersebut. Hingga pada keesokan harinya, Rini ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di dalam sebuah koper hitam. Selanjutnya tim kepolisian segera mengecek kamera pengawas jalan, juga menanyai saksi seperti rekan kerja korban. Karena tim penyidik curiga, jika ini kasus perampokan biasa, mengapa pelaku bisa mengetahui jika korban membawa uang banyak? Dalam proses penyelidikan, putri pertama korban yang bernama Alia sempat mendatangi kantor ibunya. Menurut keterangannya saat wawancara di TV One, ia menjumpai rekan kerja ibunya yang bernama Arif. Di sana ia dikuatkan dengan berita kematian sang ibu yang sangat mengenaskan. Bahkan Arif sempat mengelus pundak Alia berusaha memberi dukungan. Nah, saat itulah keluar perkataan dari Arif secara tidak langsung agar Alia mencurigai ayahnya yang bernama Ganda. Menurut Alia, saat itu Arif seperti menekannya untuk menuduh sang ayah. Jelas ini membuat gadis itu mengerutkan dahi. Ia bahkan tak percaya sedikit pun jika ayahnya terlibat. Walaupun benar mereka tengah proses bercerai, tapi ibu dan ayahnya dalam kondisi baik dan tidak dalam situasi bersih tegang. Ya, dalam kasus kriminal, memang biasa terjadi. Pelakunya malah orang terdekat itu sendiri. Karena merekalah yang tahu pekerjaan dan rutinitas korban sehari-hari. Ganda pun sempat diwawancara. Wajahnya terlihat tertekan ketika media seolah menyudutkannya sebagai pelaku. Namun, seiring berjalannya waktu, kini namanya sudah bersih ketika polisi berhasil menangkap satu orang pelaku dan satu orang lagi sebagai pembantu pelaksanaan kejahatan. Tak lain pria itu adalah Arif, atau media biasa menyebutnya berinisial AARN, atau lengkapnya adalah Ahmad Arif Ridwan Nullah, berusia 29 tahun. Arif merupakan rekan kerja korban, namun berada di divisi berbeda dan Arif bekerja sebagai seorang auditor. Begini awal mula penangkapan pria tersebut. Pada tanggal 1 Mei 2024, jajaran polisi menangkap Arif di kediaman istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Saat digiring beberapa polisi, ia hanya bisa pasrah dan menunduk malu atau lesu. Intinya sih dia akan menjalankan bulan madunya seorang diri di Hotel Prodeo, karena ia baru saja ijab kabul pada bulan Maret 2024. Dan kepergiannya ke Palembang ternyata berencana untuk menggelar resepsi pada hari Minggu tanggal 5 Mei. Saat itu polisi telah mengantongi bukti-bukti seperti rekaman CCTV juga beberapa saksi. Akhirnya Arif cuma bisa pasrah tak dapat mengelak. Dari pengakuan pelaku, rupanya dengan korban memiliki hubungan asmara bahkan sebelum pelaku menikah. Pada bulan Desember 2023, mereka pernah berhubungan badan untuk pertama kalinya. Begitu juga saat pembunuhan di tanggal 24 April. Begini kronologi lengkap menurut keterangan pelaku ya. Pertemuan keduanya yang cukup sering membuat keduanya saling menaruh perhatian, hingga lirikan mata itu menjadi hubungan asmara terlarang sejak Desember tahun 2023. Saat itu Rini masih sah menjadi istri ganda dan Arif sudah memiliki calon istri. Keduanya pun sempat melakukan hubungan intim 2 kali hingga Arif menikah dengan kekasihnya yang berinisial LS di Palembang pada bulan Maret 2024. Hubungan terlarang keduanya tetap berjalan dengan aktif hingga Rini merasakan kenyamanan dan mulai menjauhi suaminya. Disitulah mereka terlibat pertengkaran hingga memutuskan untuk berpisah. Di lain sisi, rupanya ada masalah dalam rumah tangga Arif. Pernikahan mereka bulan Maret hanya ijab kabul dan tidak afdol rasanya jika belum mengadakan resepsi. Lantas,
Arif yang kebingungan mencari cara untuk mendapatkan dana agar resepsi itu segera terlaksana. Nah, karena mengetahui jika Rini selalu membawa uang setiap hari, tergodalah ia untuk memiliki uang setoran itu. Dimantapkanlah rencana menggelapkan dana itu dengan korban. Ia rupanya membujuk Rini untuk mau memberikan uang tersebut dengan iming-iming kasih sayang dan pelukan hangat. Namun Rini enggan. Ia langsung menolak permintaan Arif karena takut jika ketahuan bosnya. Karena ini adalah satu-satunya sumber pencarian untuk kedua putrinya. Namun seolah tak peduli, Arif tetap membujuk Rini agar mau memberikannya. Ia berjanji akan membuat laporan keuangan yang palsu agar perusahaan tidak mengendus perbuatan mereka. Karena bujukan yang manis, membuat wanita parubaya itu menjadi luluh. Akhirnya tanggal 24 April, Rini yang membawa uang setoran senilai 43 juta rupiah mengikuti petunjuk Arif. Disinilah keduanya berboncengan menuju hotel untuk melakukan audit di sana, sekaligus itu-ituan juga. Rekaman CCTV ini menunjukkan kedatangan pelaku dan korban memasuki sebuah kamar tanpa adanya paksaan. Oke, sampai sini Mia disclaimer dulu ya teman-teman. Karena saat penulisan berita ini pada tanggal 3 Mei, motif yang dijelaskan oleh pelaku membuat opini publik terpecah. Sebelumnya ia mengatakan, jika antar dirinya dan korban adalah pasangan selingkuh, jadinya mereka bersetubuh dilandaskan rasa cinta, bukan paksaan. Namun apa benar perkataan pelaku? Bukankah ia telah memiliki istri yang seumuran dengannya? Mengapa ia tega berselingkuh dengan wanita berusia 50 tahun? Apakah ada konspirasi sebelum adanya hubungan mereka? Ya bisa jadi nih ya. Arif pura-pura mencintai korban agar ia mau sukarela memberikan uang setoran itu untuk digelapkan. Nah, bisa jadi kan? Atau memang pada dasarnya mereka saling mencintai? Oke, kita lanjut dulu ke kronologi di dalam kamar menurut pelaku. Jadi mereka berdua sempat berhubungan badan dan Rini yang sudah merasa nyaman minta dinikahi oleh pelaku. Seperti ini ya kira-kira perkataan korban. Yang, hubungan kita mau dibawa kemana? Sontak pelaku yang telah diminta menikahinya menjadi marah. Pertengkaran di antara keduanya pun memanas, hingga Arif membenturkan kepala korban ke dinding, juga berusaha menghabisinya dengan cara dicekik. Setelah korban dipastikan tewas, ia pergi untuk membeli koper. Dari rekaman CCTV yang terpantau, Arif membawa koper keluar hotel dan menaiki taksi online menuju ke arah Bitung, Tangerang. Di sana, Arif menemui adik kandungnya bernama Aditya Taufikur Rahman, berusia 21 tahun, untuk membantunya membuang mayat. Sebelumnya Aditya sudah dihubungi oleh Arif untuk menyewa mobil sewaan, lantas memindahkan koper itu dari taksi online ke mobil sewaan dan membawanya kembali menuju ke arah Bandung melalui Karawang Timur. Akhirnya, koper hitam berisi tubuh Rini pun dibuang. Nah teman-teman, Aditya juga dijadikan tersangka karena turut membantu membuang mayat korban. Mereka berdua akan dikenakan pasal 338, 339, dan pasal 365. Namun karena kasus ini masih baru, kita ikuti terus ya perkembangannya. Baik teman-teman, saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Walaupun pelaku berkata mereka memiliki hubungan spesial, ada baiknya kita bersabar dulu hingga proses reka ulang dan persidangan dimulai. Jika teman-teman sudah ada yang mengetahui informasinya lebih dalam, mohon tulis di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama mendoakan semoga keluarga korban diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Tak bosan-bosan Mia mengingatkan untuk jangan gegabah dalam mengambil sikap. Ingat, di penjara kamu cuma bisa ngitungin cicak yang bersiliweran, tanpa bisa menikmati bulan madu. Sampai sini dulu video Mia kali ini yang penuh dengan konspirasi. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.